Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 26 Oktober 2023, teman-teman. IHSG akhirnya breakdown supportnya yang kemarin, teman-teman ya. IHSG akhirnya lanjut turun. Nah, kita akan lihat ya kondisi dari IHSG, saham-sahamnya, dan banyak banget saham turun hari ini ya, teman-teman. Oke, kita akan bahas ya kondisi market hari ini. Oke, kita langsung masuk ke bahasan ya. Ini adalah kondisi dari IHSG. Kenaikan IHSG kemarin tidak mampu dilanjutkan, teman-teman ya. IHSG kemarin tidak mampu, hari ini tidak mampu ngelewatin 6860, resistannya nggak mampu ternyata. Jadi dari closing kemarin di sekitar 6832, IHSG-nya cenderung turun dan closingnya juga di bawah, dan breakdown supportnya di 6740 ya, 6740. Nah, kondisi dari IHSG yang turun dalam hari ini, teman-teman ya, yang turunnya 1,75% atau lebih dari 100 poin, tepatnya 119 poin. Ini kalau kita lihat ya, karena memang saham-saham penggerak indeksnya pada turun semuanya. Saham-saham banking yang saya bilang kemarin, kalau teman-teman mau lihat arah IHSG yang sebenarnya, itu kita lihat drive utamanya ya. Drive utama adalah saham perbankan. Ya, memang laporan keuangan kemarin yang saya bahas kemarin, memang kalau on track akan bagus-bagus. Ini ada updatean untuk BRI. Sebelumnya kan seperti ini ya datanya. Ternyata keluar data hari ini untuk BRI yang nggak jauh beda dengan Q3 2022, teman-teman ya. Sebenarnya overall Big Four Banking yang saya bahas kemarin ini on track ya, on track, dan kalau kita lihat disetahunkannya pada oke-oke semuanya. Namun demikian, laporan keuangan ini sifatnya adalah masa lalu kan, teman-teman, masa yang udah dilalui minimal 3 bulan ke belakang untuk quarter ya, seperti itu. Sedangkan kondisi global regional stabilitas geopolitik internasional ini juga sangat dinamis ya. Di Indonesia sendiri juga, dalam negeri juga lagi hangat berita tentang terkait wapres cawapres seperti itu. Jadi memang wajar sedang pada wait and see ya. Jadi kondisi ini mungkin membuat kita harus wait and see dulu. Dan market saham adalah market yang sangat cepat merespon kondisi ya. Market saham itu adalah market yang sangat cepat merespon kondisi. Kita bisa ngelihat Big Four Banking hari ini BCA turun. Ya, dalam ini hitungannya untuk BCA impact-nya kuat karena ini adalah saham penggerak indeks pertama ya, nomor 1. BCA BRI 4,9, BMRI turun, BBNI turun. Brand yang biasanya bisa ngedorong market hari ini juga tidak kemana-mana, jalan di tempat ya. Saya masih pegang ini barang. Kemudian hanya TPIA aja. Sedikit sekali saham yang bergerak naik hari ini, teman-teman ya. Ya, nominasi ininya didominasi saham-saham yang turun semuanya. Ini ya mau nggak mau berat untuk IHSG untuk naik ya. Jadi saya nggak banyak bahas karena hari ini yang terjadi adalah sektor ini mostly adalah turun ya. Nah, kalau kita bicara kenapa sektor ini mostly turun, ya mungkin kaitannya masih sama dengan bahasan kemarin ya. Jadi apa yang saya bahas kemarin yang menyebabkan market itu turun itu tidak berlaku hanya sehari, tapi namanya global market, regional condition seperti itu berlaku cukup lama ya. Dan itu mempengaruhi langsung ke kondisi indeks. Makanya mungkin di saat-saat sekarang juga kita harus benar-benar lihat dulu ya, apakah mungkin kita masuk dulu atau ngelihat dulu, karena beberapa saham yang kemarin kondisinya sudah turun ternyata naik sebentar dan ngebentuk lower low. Ini yang cukup berbahaya atau boleh dikatakan ini berbahaya karena memang kondisi marketnya masih belum jelas. Ada yang bilang, Pak, kan mau window dressing. Ya betul, akhir tahun sangat dimungkinkan adanya window dressing, tapi window dressing itu tentu harus didukung oleh kondisi ya. Kalau kondisinya nggak mendukung juga mungkin ada, tapi kecil seperti itu. Yang pasti juga ini menarik ya, dan
Saya juga tidak memungkiri kondisi dari sekitar September sampai Oktober itu sangat dimungkinkan saham itu nggak naik terus, tapi ada turunnya gitu, baru kemudian naik. Ya pokoknya nggak murni harus naik lurus ke atas gitu, nggak. Karena dari September ke Oktober juga sangat mungkin di beberapa tahun ke belakang kita bisa ngelihat ada turunan walaupun baru kemudian naik. Nah untuk tahun ini saya nggak tahu, tapi biasanya tetap ada namanya window dressing kecil-kecil seperti itu, karena istilah laporan keuangan di akhir quarter itu kan biasanya ya diperbaiki lah, kira-kira begitu kinerjanya seperti itu. Oke teman-teman, kondisi banyaknya saham yang turun seperti ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman yang mau mencari saham-saham bagus ya, terutama ya sebenarnya big four banking seperti ini adalah ya kita lihat kondisi sendiri ya, banking itu kan perusahaan yang sangat regulated ya, banyak aturannya seperti itu, karena saya juga pernah kerja di bank ya. Terus kemudian namun demikian kondisi dari perbankan saat ini mungkin cukup berat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kemarin BI menaikkan 25 basis point dari 575 ke 6 ya. Terus kemudian di luar kalau kita lihat juga inflasi Amerika masih tinggi ya. Inflasi Amerika ternyata masih tinggi, dan juga suku bunga di Amerika juga hitungannya masih tinggi. Saya akan bukakan datanya sebentar ya teman-teman. Saya akan bukakan datanya dulu supaya teman-teman bisa ngelihat gambarannya. Oke, saya bukakan gambarannya dulu. Jadi ini adalah suku bunga ya, suku bunga Amerika ya cenderung naik, masih tinggi seperti itu. Ini tentu mempengaruhi ya, karena kaitannya adalah dengan suku bunga dolar ya. Nah, suku bunga dolar itu nanti kaitannya dengan US 10 years bond. Jadi US 10 years bond ini cenderung naik. Jadi orang lebih suka untuk investment ke bond ataupun USD yang mana imbal hasilnya memang lebih tinggi seperti itu. Nah, kalau misalkan demikian bisa terjadi yang namanya outflow atau dana pindah ke investment yang kurang berisiko atau risikonya lebih rendah seperti itu daripada pasar saham yang memang risikonya dianggap tinggi seperti itu ya. Oke, nah kita bisa ngelihat kan ini US 10 years bond-nya masih tinggi. Kemudian DXY dolar indeksnya masih 3 hari ini malah masih naik. Terus ya di sini kita ini aja lah istilahnya untuk saya saat ini melihat-lihat kondisi aja ya. Memang kalau ngelihat banyak saham yang turun ini jujur aja tergiur ya, karena beberapa waktu lalu sulit untuk mendapatkan saham-saham inceran dengan harga-harga yang istilahnya enak seperti itu. Nah, mungkin saat ini adalah saatnya, tapi saat entry-nya kapan ini yang mesti kita lihat. Karena dari indikator dolar indeks masih tinggi, DXY masih tinggi, US 10 years bond-nya juga masih tinggi, dimungkinkan memang dolarnya sangat kuat ya. Bisa terjadi outflow juga, dan kita juga bisa ngelihat kemarin juga ini kan suku bunga masih tinggi ya. Terus kemudian ini government bond 10 years ya juga return-nya juga tinggi ya teman-teman, di 7,2. Jadi kalau return-nya tinggi berarti kan untuk membayar bunga lebih tinggi ya. Nah seperti itu. Jadi masyarakat ada pilihan mau invest di mana, di US 10 years. Maksud saya mau invest di mana, di bond seperti itu yang mana yield-nya tinggi, atau ke deposito. Kalau misalkan mau ke deposito kan mungkin return-nya nggak begitu tinggi, sehingga di sini mungkin terjadi apa ya istilahnya, kita dihadapkan pada pilihan mau invest di mana ya seperti itu. Kalau ke bond hasilnya lebih tinggi seperti itu. Sedangkan perbankan sendiri mungkin produknya adalah deposito, di mana kalau ada pilihan yang lebih menarik mungkin orang bisa memilih ke yang lebih tinggi seperti itu. Sehingga mau nggak mau kadang perbankan juga harus mengatur ya suku bunga depositonya atau simpanannya mungkin akan dinaikkan. Tetapi kalau dinaikkan ya sesuai kondisi BI rate yang juga naik kemarin ya, tentu juga bisa memperberat kredit ya, karena mau nggak mau kredit juga harus disesuaikan. Ini bukan mutlak tapi bisa dilakukan seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau mau tahu yang saya sampaikan tadi ini kira-kira adalah seperti yang ada di sini ya. Jadi suku bunga tinggi di Amerika Serikat berimplikasi pada tingginya imbal hasil
US 10 years bond tadi yang udah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Berefek pada ini investor asing memilih cabut dari emerging market dan kembali berinvestasi di AS. Kira-kira seperti itu sekilasnya ya. Terus ini sama, ini terkait outflow, kira-kira begitu. Terus kemudian ini sama, imbal hasil USD naik tadi, outflow bisa makin deras seperti itu. Kemudian US 10 years bond tadi naik ya, dan ini saya udah sampaikan tadi di sekitar berapa ya, 7% bond. Ini ada dibahas di bawah. Imbal hasil SBN ini imbal hasil SBN adalah sekitar 7%. Ini yang ini tadi ya, saya sampaikan ini teman-teman. Oke, kemudian imbal hasil SBN naik, rebutan pendanaan bisa semakin ketat ya. Jadi di sini kan pemerintah dan swasta bisa head to head dalam memperebutkan dana masyarakat seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau imbal hasil 1 yang 7%, deposito misalkan 4%, kan masyarakat memilih mana yang lebih disukai. Kira-kira begitulah intinya ya. Nah, terus tadi juga saya sampaikan apabila pemerintah menawarkan di kupon yang tinggi, maka akibatnya swasta terutama perbankan bisa kekurangan dana yang beredar di masyarakat karena masyarakat lebih memilih SBN retail dibanding deposito ya. Akibatnya bank harus menawarkan bunga deposito yang menarik untuk menarik dana masyarakat. Kondisi tersebut membuat simpanan naik, pada akhirnya membuat bunga pinjaman merangkak naik. Kira-kira logisnya seperti itu. Saya kerja di bank ya teman-teman dulu, jadi mungkin mudah memahami seperti itu, tapi buat teman-teman yang mungkin belum bisa memahami bisa dibaca di sini. Saya sekedar menyampaikan kondisi saat ini, kira-kira begitu. Nah, kita sebagai trader ya teman-teman. Nah, kita sebagai trader, tugas kita adalah saat ini adalah mencari saham-saham yang potensial. Potensialnya apa ya? Banyak banget kan sebenarnya, terutama yang kalau saya yang ya sekitaran 20 saham yang biasa saya pantau, terutama saham-saham perbankan dan saham-saham yang mesti mendapatkan sentimen positif pergerakannya ya teman-teman. Oke, kalau indeksnya hari ini memang dalam ya tadi malam, jadi memang wajar kalau bursa kita juga turun dalam. Dow Jones 0,3, Nasdaq-nya 2,4, S&P 500 1,4. Eropanya juga dalam ini teman-teman. Saya hari ini nggak ada posisi yang sama sekali, kemarin nggak ada posisi yang sama sekali, jadi wait and see aja, mungkin kita lihat besok aja seperti itu. Terus cek dulu harga komoditas. Tadi saya lihat crude oil ya di 84 ya, cenderung turun sama. Natural gas tetap, batubara tetap hitungannya cenderung turun. Nah, emas ini retracement sebentar dan rebound lagi teman-teman, bahkan sampai di 1986. Jadi untuk emas naik ya, lainnya sih mungkin kita bisa skip aja ya. Nah teman-teman, hari ini saya mungkin nggak bahas saham ya. Kenapa ya? Karena memang nggak ada saham yang menarik hari ini teman-teman. Hari ini mostly indeksnya seperti ini, dan saham-saham yang saya bahas kemarin yang mengalami rebound ke atas naik pun juga sudah kempes lagi, mostly pada turun ya. Nah kalau beberapa saham yang hari ini naik, mungkin ada beberapa sih, ini juga kemarin saya bahas juga. Nah ini TPIA, ini saya bahas kemarin ya, ini hari ini bisa melanjutkan kenaikannya. Rentang geraknya masih sama, resistannya 2760 ya untuk TPIA. Hasilnya masih banyak masuk untuk TPIA. Baik, kemudian auto teman-teman, ini hasilnya juga hari ini masuk ya. Volumenya masih biasa untuk auto, kita cek dulu. Nah auto memang masih belum begitu bagus, cuman masih sesuai plan aja ya, 61,8 retracement, targetnya di minimal di 38 retracement. Jadi saham yang rebound dari 61,8 retracement atau di 2590, maka kenaikan minimumnya di 38 retracementnya di 2970 ya teman-teman, atau 3000-an lah kira-kira begitu.
Kemudian TKIM ini sebenarnya kalau kita lihat sudah mulai ada perlawanan ya teman-teman. Dia memang break dari 38, break dari 38 retracement di sini. Targetnya ke 61,8 retracement, tapi saya bilang kalau belum ada perlawanan ya mungkin dilihat dulu aja sampai price action-nya ada perlawanan, dan hari ini mulai muncul ya. Tinggal mungkin kita lihat besok indeks regional seperti apa. Kalau regionalnya cukup oke, mungkin ini bisa rebound ya teman-teman. Untuk TKIM mungkin bisa rebound ya, sesuai kondisi reboundnya AC-nya bagaimana. Ini untuk AC-nya masih net sell, net buy maksud saya, AC-nya net buy TKIM. Kemudian INKP ini malah sudah hijau ya, INKP malah sudah hijau dari reboundnya dari 50 retracement. Namun sayang dia closingnya belum percaya diri, jadi balik arah ya untuk INKP. AC-nya INKP banyakkan masuk ya. Nah kemudian kita perhatikan Raja teman-teman. Ini Raja ini error lagi, sebentar kita cek dulu. Nah ini Raja teman-teman bisa lihat dia rebound dari 61,8 retracement ya. Kita koreksi dulu ininya, chartnya. Nah dia rebound dari kisaran 61,8 retracement, sekarang ketemu resistance 934, ada target kenaikan sampai 960 teman-teman. Raja, kita tengok dulu Raja, AC-nya masuk hari ini, kemudian volumenya ya cukup besar, tapi sebelumnya kan memang kecil soalnya ya. Oke baik, kemudian adalah kita cek dulu SMGR ya, SMGR, Seger ya, bukan SMGR. Nah, Seger ya teman-teman, ini barang masih konsul area sih. Cukup kuat dia di sekitaran ini supportnya ya teman-teman, supportnya di area ini. Nah ini ya, jadi resistannya dia masih sama sih, ada resistan minor di kisaran 2200 sampai 2277. Nah teman-teman, kita tengok dulu perbankan ya, BBRI. Nah BBRI hari ini malah breakdown supportnya ya, breakdown supportnya ini sudah confirm di bawah MA 200, jadi dia bearish. Targetnya memang ke 4887 ini sesuai panah sebelumnya yang saya bikin. Untuk BBRI AC-nya keluar banyak sekali teman-teman ya, hati-hati. BMRI juga AC-nya masih tebel keluar. BMRI juga sama, BMRI belum breakdown support sih, cuman ya sama, ini sudah ada tanda-tanda juga cenderung turun ya, karena candle hari ini percaya diri. Perhatikan 5677, kemudian 5621, targetnya 5537 ya. Kemudian BBCA kita cek dulu. BBCA juga sama ya, ini agak mengkhawatirkan karena ada support yang sudah hampir dites ya teman-teman. Support yang hampir dites, kita bisa menggunakan weekly-nya. Nah ini weekly dalam chart yang lebih besar teman-teman. BBCA ada supportnya, perhatikan di 8.700-an, kemudian 8.492. BBCA asingnya juga keluar banyak ya. Kemudian BBNI kita cek, asingnya juga keluar banyak teman-teman ya. Saya belum masuk, tapi saya tertarik ke saham-saham perbankan ya. BBNI. Nah, BBNI ini juga breakdown. Sorry, ini ya BBNI ya. BBNI ini juga akhirnya tembus supportnya yang kemarin ya, yang di 8 retracement, targetnya ke 4745 ya. 4745. Jadi overall memang banyak yang turun ya teman-teman. Ini pokoknya saya ngincernya saham-saham perbankan deh. Ini yang ya memang saham yang istilahnya sepanjang tahun yang saya pantau tuh, terutama kalau turun dalam adalah perbankan. Alasan saya memang kalau turun cepat, kalau reboundnya juga dia paling cepat ya untuk saham-saham terkait perbankan ini. Sedangkan saham-saham yang lain saya rasa juga sama teman-teman, cek semua rata-rata pada turun juga ya. Ya, kemudian kita cek dulu ini saham-saham terkait ini ya. Batubara kita cek dulu. ITMG ya turun juga.
PTBA juga lama saya pada turun semua ya. Kayak Indika juga sama rata-rata. Nah, Indika jebol support, Doit yang kemarin oke juga hari ini sih jalan di tempat aja. Astra Internasional juga turun ya. Memang lagi banyak banget yang turun teman-teman. Nah kemudian Indosat ya, Indosat teman-teman bisa perhatikan ini 38 retracement dia masih menjadi supportnya, malah dia rebound lagi nih teman-teman. Ya resistan bisa digunain di sini, tapi kalau saya bikinkan yang lebih banyak enak sebenarnya gini ya. Oke, jadi untuk BCA teman-teman ini resistan ada di 9665, 9885 dan 10 ribuan, 50 retracementnya untuk Indosat. Kita cek asingnya dari Indosat dulu. Asingnya masuk ini Indosat ya teman-teman. Excel asingnya masuk juga. Excel kita cek. Nah Excel juga sebenarnya tadi sempat dibawa turun ya. Sempat dibawa turun. Sampai targetnya teman-teman. Nih ini coretan yang kemarin dan ternyata dia rebound ya. Reboundnya tapi belum sempurna. Kalau hari ini marketnya oke, besok marketnya oke, bisa rebound ini barang teman-teman ya. Nah ini Telkom pun juga breakdown supportnya ya. Nah kita lihat di weekly aja dia udah di bawah MA 200 weekly-nya teman-teman. Jadi memang dalam ini. Nah ini dalam. Ini udah dalam dan udah sampai target sebenarnya sih. Karena ini kan 38 retracement. Kemudian di bawah adalah 61. Oke teman-teman, tetap kalau menurut saya teman-teman tetap bisa perhatikan saham terkait ini ya. Unilever ya teman-teman. Unilever ini karena baru ketemu 50 retracement. Maksud saya consumer ini baru ketemu 50 retracement dan hari ini marketnya kurang begitu bagus. Wajar kalau dia terkoreksi ya. ICBP kita cek dulu. Ini sampai target dia ya, sampai target dia. Apakah ada balikan ya teman-teman? Menarik sebenarnya, banyak saham yang menarik ya. CBB kemudian kita cek dulu Mayor hari ini testing supportnya. Kemudian MRT yang kemarin bagus hari ini testing support lagi. 2 support dites tapi rebound ya. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. IHSG-nya turun 1,75% karena mostly saham-saham utama penggerak indeks pada turun semuanya dan juga alasannya kenapa kondisi market masih seperti ini saya udah bahas tadi di video di depan ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.